Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianisi, alamat saya Meranggung Klampis. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Wahyu. Secara etimologi, ulama memiliki beberapa pendapat mengenai makna Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan sebagian ulama membaca Al-Quran menggunakan hamzah dan sebagainya lagi tidak menggunakan hamzah. Ulama yang menyebutkan Al-Quran menggunakan hamzah memiliki dua pandangan. Yang pertama, Al-Quran adalah kata jadian yang berasal dari kata qura'ah yang memiliki arti membaca. Yang nomor dua, Al-Quran berasal dari kata sifat yang diambil dari kata al-Qur'an, artinya menghimpun, yang berarti Al-Quran adalah himpunan surah, ayat, larangan, dan juga perintah. Sedangkan ulama yang menyebut Al-Quran tanpa menggunakan hamzah juga memiliki dua pendapat. Yang pertama, Al-Quran dari kata qara'na, artinya menyertakan, karena Al-Quran menyertakan ayat, surah, dan huruf-huruf di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran berasal dari kata qura'un, artinya tanda atau penguat. Karena menurut mereka, ayat-ayat Al-Quran memiliki makna yang saling menguatkan. Pendapat tersebut merupakan penguat bahwa kata Al-Quran adalah mustaq, sedangkan yang tidak berpendapat bukanlah musfaq, yakni menggunakan lama personal al-alam al-syakhs sebagaimana disebutkan pada surah An-Nahl ayat 89. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran memiliki beberapa makna, yaitu menurut makna Al-Khattab, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan orang yang membacanya disebut dengan ibadah. Jadi, orang yang membaca Al-Quran itu disebut ibadah dalam pengertian Al-Manna. Yang nomor dua, menurut Al-Jurjani, Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dengan berbentuk mushaf dan diriwayatkan secara mutawir tanpa keraguan. Yang nomor tiga, menurut kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya merupakan ibadah diturunkan secara mutawir dan ditulis pada mushaf dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Dan dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran memiliki arti. Al-Quran adalah kalam atau kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat dan yang membacanya disebut dengan ibadah. Al-Quran memiliki beberapa kandungan. Yang pertama adalah at-tauhid yang memuat ajaran ketauhidan. Yang nomor dua, al-wa'id, yaitu janji terhadap mereka yang taat dan peringatan kepada mereka yang membangkang. Yang nomor tiga adalah al-ibadah yang memiliki arti ibadah. Yang nomor 4 adalah sabilus sa'adah, penjelasan tentang jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima adalah al-qasas, kisah-kisah umat terdahulu. Sedangkan wahyu, menurut Imam Zarqani dalam karyanya menjelaskan bahwa ada 4 karakter wahyu. Yang pertama, wahyu mempunyai makna ilham yang bersifat fitri. Yang nomor dua, wahyu dalam Al-Quran berkaitan dengan naluri pada binatang. Yang nomor tiga, kata wahyu mempunyai arti bisikan jahat, baik bersumber dari setan, jin maupun manusia. Yang nomor 4, kata wahyu yang bermakna memberikan isyarat, tanda atau simbol.
Adapun wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad mempunyai beberapa model. Tapi secara umum para ulama berpendapat bahwa proses turunnya Al-Qur'an wahyu pada Nabi melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu adalah al-ihsan, yaitu proses turunnya Al-Qur'an yang diyakini berasal dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang nomor dua, at-tanzil, yakni proses turunnya Al-Qur'an yang dilakukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.